Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Swapping dan Partition. Saya atas nama Rahmat Firsanjaya selaku moderator, dan sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yuniawati Hakim, Rezeki Awalia Nur, Sapitri, Makfira Rizky Amalia, Nur Aini, Muhfatur Rahman, Andi Ashari Nur, dan Agus Mandriadi. Baik, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh Yuniawati. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pengertian swapping. Managing memory atau swapping atau tukar-menukar adalah antrean panjang dari proses yang disimpan dalam disk. Proses juga dapat ditukar atau swap sementara keluar memori ke backing storage dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing storage berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Contohnya, sebuah penjadwalan CPU menggunakan algoritma Robin. Adapun masalah yang harus diperhatikan dalam swapping, yaitu jika ukuran memori untuk tiap proses tidak statis, bisa menimbulkan masalah bila memori di sebelahnya tidak kosong. Proses juga perlu dipindahkan agar memberi ruang kosong bagi proses yang membutuhkan tambahan ruang memori dan bisa dibatasi dengan menyediakan memori tambahan untuk pertumbuhan proses. Selanjutnya, fungsi swapping. Fungsi swapping yaitu menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori, serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Dan selanjutnya, bagaimana sistem mengetahui proses mana saja yang akan dieksekusi? Hal ini dapat dilakukan dengan ready queue. Ready queue berisikan semua proses yang terletak, baik di penyimpanan sementara maupun memori yang siap untuk dieksekusi. Ketika penjadwal CPU akan mengeksekusi sebuah proses, ia lalu memeriksa apakah proses bersangkutan sudah ada di memori ataukah masih berada dalam penyimpanan sementara. Jika proses tersebut belum berada di memori, maka proses swapping akan dilakukan seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya kepada Vira. Pengertian partition. Partisi dalam bahasa Inggris, partition dalam sistem berkas dan manajemen media penyimpanan adalah sebuah bagian dari memori atau media penyimpanan yang terpisah secara logis yang berfungsi seolah-olah bagian tersebut terpisah secara fisik. Media penyimpanan yang dapat dipartisi adalah memori, baik itu memori fisik ataupun memori maya, oleh manajer memori sistem operasi. Hard disk, magneto-optical disk atau MODIS, dan beberapa flash memory. Meskipun demikian, istilah partisi saat ini digunakan untuk merujuk pada bagian dari hard disk. Konsep umum dari proses partitioning adalah sistem operasi akan menempati bagian memori yang tetap. Kemudian sisa memori dibagi-bagi untuk keperluan sejumlah proses. Partitioning sendiri adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan pemrogram. Fungsi partition. Fungsi partition mengidentifikasi rentang tertentu di mana angka jatuh dan mengembalikan varian atau string yang menjelaskan rentang tersebut. Fungsi partition paling berguna dalam query. Anda bisa membuat query pemilihan yang memperlihatkan berapa banyak pesanan yang berada dalam rentang-rentang. Misalnya, urutan nilai dari 1 hingga 1000, 1001 ke 2000, dan seterusnya. Selanjutnya kepada Nur Aini. Proses swapping. Algoritma round robin yang digunakan pada multi-programming environment menggunakan waktu kuantum atau satuan waktu Central Processing Unit dalam pengeksekusian proses-prosesnya.
suatu saat serta memasukkan atau swap in proses lain ke dalam memori yang telah bebas tersebut. Pada saat yang bersamaan, penjadwal Central Processing Unit akan mengalokasikan waktu untuk proses lain dalam memori. Hal yang menjadi perhatian adalah waktu kuantum harus cukup lama sehingga waktu penggunaan Central Processing Unit dapat lebih optimal jika dibandingkan dengan proses penukaran yang terjadi antara memori dan disk. Teknik swapping roll out dan roll in menggunakan algoritma berbasis prioritas di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba, maka memory manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih rendah serta meload proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Saat proses dengan prioritas yang lebih tinggi telah selesai dieksekusi, maka proses yang memiliki prioritas lebih rendah dapat dimasukkan kembali ke dalam memori dan kembali dieksekusi. Sebagian besar waktu swapping adalah waktu transfer. Sebagai contoh, kita lihat ilustrasi berikut ini. Sebuah proses pengguna memiliki ukuran 5 MB, sedangkan tempat penyimpanan sementara yang berupa hard disk memiliki kecepatan transfer data sebesar 20 MB per detiknya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB tersebut dari atau ke dalam memori adalah sebesar 5.000 KB per 20.000 KB per second sama dengan 250 milisecond. Selanjutnya kepada Rezeki. Jelaskan bagaimana itu proses swapping. Seperti yang dijelaskan Nur Aini tadi, perhitungan tersebut belum termasuk waktu latensi. Sehingga jika kita asumsikan waktu latensi sebesar 2 milisekon, maka waktu swap adalah sebesar 252 milisekon. Karena di sini terdapat dua kejadian, di mana kejadian yang pertama itu merupakan proses pengeluaran sebuah proses, sedangkan yang satunya lagi itu proses pemasukan proses ke dalam memori. Maka total waktu swap menjadi 252 ditambah 252 menjadi 504 milisekon. Selanjutnya, agar teknik swapping dapat lebih efisien, sebaiknya proses-proses yang diswap hanyalah proses-proses yang benar-benar dibutuhkan, sehingga di sini dapat mengurangi waktu swap. Oleh sebab itu, sistemnya harus selalu mengetahui perubahan apapun yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan terhadap memori. Nah, di sini sebuah proses memerlukan fungsi system call, di mana di sini untuk memberitahukan sistem operasi kapan ia meminta memori dan kapan membebaskan ruang memori tersebut. Selanjutnya kepada Sapitri. Dan proses swapping berikutnya, kita hendak melakukan swap. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita harus menghindari menukar proses dengan input-output yang ditunda. Asumsinya, operasi input-output tersebut juga sedang mengantri di antrian karena peralatan input-outputnya sedang sibuk. Contohnya, seperti jika proses pertama dikeluarkan dari memori dan kita hendak memasukkan proses kedua, maka proses input-outputnya berada di antrian akan mengambil jatah ruang memori yang dibebaskan proses pertama. Masalah ini dapat diatasi jika kita tidak melakukan swap dengan operasi input-output yang ditunda. Selain itu, pengeksekusian operasi input-output hendaknya dilakukan pada buffer sistem operasi. Tiap sistem operasi memiliki versi masing-masing pada teknik swapping yang digunakannya. Sebagai contoh pada Unis, swapping pada dasarnya tidak diaktifkan, namun akan dimulai jika banyak proses yang membutuhkan alokasi memori yang banyak. Swapping akan dinonaktifkan kembali jika jumlah proses yang dimasukkan berkurang. Pada sistem operasi Microsoft Windows 3.1, jika sebuah proses dimasukkan dan ternyata tidak ada cukup ruang di memori untuk menampungnya, proses yang lebih dulu ada di memori
memori akan dipindahkan ke disk. Sistem operasi ini pada dasarnya tidak menerapkan teknik swapping secara penuh. Hal ini disebabkan pengguna lebih berperan dalam menentukan proses mana yang akan ditukar daripada penjadwal CPU. Dengan ketentuan seperti ini, proses-proses yang telah dikeluarkan tidak akan kembali lagi ke memori, hingga pengguna memilih proses tersebut untuk dijalankan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang schematic view of swapping. Nah, swapping itu suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Nah, seperti contoh gambar tersebut, sistem operasi mengirim ke swap out mengirim ke proses A mengirim ke proses B mengirim ke swap in, lalu swap in mengirim ke ruang pengguna atau memori utama. Nah, segitu saja dari saya. Kita lanjutkan lagi kepada Asari. Asari, kami persilahkan. Skema partisi. Skema partisi atau bahasa Inggris partition scheme atau partition style adalah cara bagaimana pemetakan dalam cakram keras yang dikelola oleh sistem operasi. Setiap arsitektur komputer, baik itu arsitektur perangkat keras komputer atau perangkat lunaknya, memiliki skema pemetakan masing-masing, yang umumnya disimpan di dalam daftar pemetakan. Pada sistem komputer modern terdapat beberapa jenis skema pemetakan yang umum digunakan, yakni rekaman mula, hidup, induk atau master boot record, yang umum digunakan dalam sistem Intel x86 dan x64. Daftar pemetakan GUID, yang umum digunakan dalam sistem IY64. Proses partition tetap atau statis. Ketika sebuah proses datang, ia akan diletakkan ke dalam input GUID atau antrian proses pada disk yang menunggu di bawah ke memori untuk dieksekusi. Sesuai dengan ukuran terkecil, partisi yang mampu menampungnya, kerugian dari mengurutkan proses ke dalam antrian yang berbeda berdasarkan ukurannya muncul ketika partisi yang besar akan menjadi kosong karena tidak ada proses dengan ukuran sesuai yang diletakkan di partisi tersebut. Selanjutnya kepada Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Asari. Namun, di sisi lain, antrian untuk partisi dengan ukuran kecil sangat padat karena banyaknya proses dengan ukuran yang sesuai. Cara alternatif yang dapat dilakukan adalah membuat sebuah antrian tunggal. Ketika sebuah partisi bebas, proses dengan ukuran sesuai partisi tersebut yang terletak di depan antrian dapat dimasukkan lalu dieksekusi. Selanjutnya, proses partition dinamis. Proses pemartisian dinamis dengan menggunakan partisi statis menyebabkan memori terlalu banyak diboroskan dengan proses-proses yang lebih kecil dibanding partisi yang ditempatinya. Namun, apabila menggunakan partisi dinamis, maka jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuknya sesuai kebutuhannya. Teknik ini meningkatkan utilitas memori. Kelemahan partisi dinamis adalah dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dialokasi memori. Dan selanjutnya kepada Fatur. Baiklah, di penjelasan saya pada slide terakhir ini mungkin lebih spesifik ke partisi saja. Seperti pada penjelasan mengenai pengertian partisi di slide sebelumnya, partisi adalah teknik membagi memori sesuai kebutuhan program.
Nah, pada gambar di atas ini merupakan interface dari aplikasi Minitool Partition Wizard versi free. Yang mungkin bisa saya jelaskan sedikit dari menu-menu aplikasi Minitool Partition Wizard ini. Di sini ada data recovery, yang dimana kita ketahui recovery atau pemulihan adalah proses menyelamatkan data yang dihapus, tidak dapat diakses, hilang, rusak, atau diformat dari penyimpanan sekunder, media, atau file yang dapat dipindahkan. Yang kedua ada copy partition, adalah proses untuk membuat salinan persis dari satu partisi untuk partisi lain. Lanjut, di sini ada menu move atau resize partition, yang dimana ini untuk memindahkan atau mengubah ukuran dari partisi pada perangkat kita. Nah, yang terakhir ada delete partition, yang seperti kita ketahui sendiri bahwa delete ini itu adalah menghapus partisi pada perangkat kita. Sebenarnya ada versi Pro Ultimate dari aplikasi ini, yang dimana versi Pro Ultimate ini bisa jadi investasi yang bagus buat teman-teman kalau harddisk kalian kenapa-kenapa, dibanding menggunakan versi free yang lebih terbatas dari menu-menunya sendiri. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, itu pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.